Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas besar tentang binary search yang berjudul Media Mengenal Bahasa-Bahasa Nama Pemrograman. Baiklah, sebelum presentasi, kami akan memperkenalkan diri. Saya Gilang Ilham dengan NPM G1A021075. Di sini saya sebagai ketua kelompok dari kelompok 4. Dan anggota saya ada Muhammad Nur Iqbal dengan NPM G1A021015, ada Erin Handayani dengan NPM G1A021049, ada Algalin Zakawali dengan NPM G1A021077, lalu ada Vanessa Azahra dengan NPM G1A021091, lalu ada Rangga Fernanda dengan NPM G1A021095. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah aplikasi yaitu mengenal nama-nama bahasa pemrograman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat atau secara umum apa itu bahasa pemrograman. Baiklah, bahasa pemrograman atau sering diistilahkan dengan bahasa komputer merupakan teknik komando atau instruksi standar untuk memerintahkan sebuah komputer. Bahasa pemrograman banyak sekali dapat dimanfaatkan untuk membangun sebuah sistem aplikasi sesuai apa yang kita butuhkan, dan kita manfaatkan dalam berbagai bidang, baik dalam bidang pendidikan, bidang ekonomi, bisnis, bahkan bidang sosial dan budaya. Sampai saat ini banyak sekali jenis-jenis bahasa pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan juga apa saja yang ada di dalam bahasa pemrograman, yaitu yang pertama ada Java, ada Visual Basic, ada Python, ada C, ada PHP, lalu ada Ruby on Rails, ada Rust, ada Go, ada Kotlin, ada TypeScript, ada C Script, ada Swift, ada C++, ada Dart, ada Perl, ada Scala, ada JavaScript, ada Pascal, ada Lisp. Mungkin itu saja penjelasan secara umum saya atau secara singkat tentang aplikasi yang kami buat. Mungkin untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan dengan Muhammad Nur Iqbal yang akan menjelaskan demo aplikasi yang telah kami buat. Baik, kepada Muhammad Nur Iqbal, saya persilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Nur Iqbal dengan NPM G1A021015. Di sini saya akan menimbulkan aplikasi media pembelajaran mengenal penemu berbagai bahasa pemrograman. Di sini sudah terlihat pack menu dari aplikasi kami dan terdapat tombol mulai yang mana jika diklik akan mengarah ke menu pack search. Nah, di sini adalah pack search. Terdapat untuk memasukkan input, masukkan nomor pemrograman. Di sini kita nanti akan memasukkan nomor dari pemrograman yang akan kita cari nama penemunya, dan di bawahnya terdapat nama penemu dari bahasa pemrograman tersebut. Dan di sini ada tombol search untuk mencarinya. Untuk mengetahui nomor berapa bahasa pemrograman yang akan kita cari, kita harus terlebih dahulu memasuki pack info dengan cara menekan tombol info yang ada di sini. Nah, pada pack info terdapat daftar bahasa pemrograman beserta tahun rilisnya. Nah, pada daftar di atas kita dapat melihat di nomor 1 terdapat Java, Visual Basic, Python, C, PHP, dan lain-lain. Nah, nomor ini yang akan kita masukkan ke dalam pack inputan search yang ada di menu search tadi. Di sini kita akan mengambil contoh bahasa Java dan Visual Basic. Nah, untuk kembali ke pack search, kita tinggal menekan tombol kembali, lalu kita masukkan angka dari bahasa pemrograman yang ada di menu info tadi. Semisal Visual Basic, kita tinggal menekan angka 1, kemudian search. Maka di sini akan ada nama dari penemu
bahasa pemrograman Java. Begitu juga untuk Visual Basic, kita tinggal menekan 2, kemudian search, dan nama penemu Visual Basic akan segera ditemukan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Algalin Zakawali. Kepada Algalin Zakawali, dipersilahkan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Algalin Zakawali dengan NPM G1A 021-077. Di sini saya akan menjelaskan shortcode di atas. Shortcode di atas adalah shortcode untuk menampilkan buton dan 10 label yang kita gunakan. Seperti buton mulai, lalu terdapat pula label 1, label 2, dan label 3. Private jpeg.swing.jbutton 1 merupakan library untuk menampilkan buton mulai. Private jpeg.swing.jlabel 1 untuk menampilkan gambar peta pada prompt utama. Dan private jpeg.swing.jlabel 2 untuk menampilkan label tulisan, media pembelajaran bahasa pemrograman dan penemu dari bahasa pemrograman pada prompt utama. Dan private jpeg.swing.jlabel 3 untuk menampilkan tulisan media pembelajaran. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan pada teman saya, yaitu Vanisa Azahra. Pada Vanisa, saya persilakan. Oke, baiklah. Perkenalkan, nama saya Vanisa Azahra dengan NPM G1A 021-091. Pada presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan package Searching X pada panel Searching X. Pada pemrograman Java pada umumnya, terdapat library yang kita import. Nah, pada laporan atau tugas dalam pembuatan program pada kali ini terdapat 5 library. Yang pertama adalah import java.io.bufferreader. Yang kedua ada import java.io.filereader. Yang ketiga ada import java.io.ioExpression. Yang keempat ada import java.util.ArrayList. Yang kelima adalah import java swing option pane. Penamaan kelas pada panel Searching X itulah Searching X. Terus mendeklarasikan variabel yang dibutuhkan. Pada kali ini, variabel yang dibutuhkan tersebut adalah ArrayList, static ArrayList, yang terdapat pada book ID, dan kami memberi namanya itu adalah booklist. Nah, pada booklist atau book ID di sini, itu terdapat 19 data yang telah dimasukkan ke dalam sini. Array pertama yaitu adalah James Arthur Gosling, dan yang ke-19 adalah John McCarthy. Pada panel Searching X terdapat juga tombol info dan tombol main menu. Pada tombol info itu terdapat metode private void jbutton1 action perform yang apabila kita klik di sintak klik waktu di run, maka akan memunculkan new info pada panel info dari Searching X ke panel info. Dan pada Searching X pula terdapat menu main menu. Nah, apabila kita mengklik main menu, maka akan langsung dituju ke panel main menu dengan menggunakan metode private void jbutton2 action perform. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rangga Fernanda. Pada Rangga Fernanda dipersilakan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Rangga Fernanda, NPM G1A 021095. Sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Vanisa Azahra, yaitu pada sintek berikut. Yang pertama, prepare java.swing dapat gbutton bed and find untuk menampilkan button search. Kemudian prepare java x.swing.gbutton 1 untuk menampilkan button info. Yang kemudian prepare java x.swing.gbutton 2 untuk menampilkan button menu awal. Yang kemudian prepare java x.swing.glabel instruction untuk menampilkan label tulisan, masukkan nomor bahasa pemrograman yang ada di menu searching. Kemudian prepare java x.swing.glabel search B untuk menampilkan label tulisan bahasa pemrograman. Kemudian prepare java x.swing.gTextField text enter untuk menampilkan kolom isian pada nomor bahasa pemrograman.
Yang terakhir, prepare jpx.swing.gtext field search B untuk menampilkan kolom isian hasil searching pada label nama bahasa pemrograman. Oke, baiklah, di sini akan dijelaskan oleh Erin Handayani. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Erin Handayani Zahra dengan NPM G1A 021049. Saya akan melanjutkan penjabaran shortcode dari teman saya Rangga Fernanda. Di sini kita akan memulai dari book ID. Yang pertama adalah public class book ID. Public class di sini berarti sebuah keyword di Java yang menandakan bahwa objek atau metode tersebut dapat diakses dari kelas lain. Jadi di sini kami membuat public class book ID yang nantinya dapat diakses dari kelas lain. Selanjutnya adalah private in, yang berarti privat itu adalah akan membuat member hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri, sedangkan integer sendiri itu untuk merujuk kepada tipe data yang merepresentasikan bilangan bulat, sehingga kode tersebut hanya dapat diakses dari dalam kelas itu sendiri dan merupakan bilangan bulat. Kemudian adalah private string. String di sini adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan barisan karakter. Kemudian adalah public book ID yang memuat tipe data integer yaitu ID dan juga tipe data string yaitu title. Kemudian adalah public book ID yang memuat integer none dan string name. Di sini integernya ID dan kemudian stringnya adalah title. Kemudian adalah public void set ID. Void di sini adalah metode yang tidak memiliki nilai kembali atau return. Set berarti untuk men-setting berupa data yang nantinya get memberikan data. Kemudian kita lanjut ke public in get ID yang akan memberikan sebuah data. Kemudian public void set title yang memuat title yaitu berupa name. Selanjutnya public string get title yang akan memuat nilai return atau nilai kembali title. Kemudian public boolean yang memiliki arti membandingkan dua buah string berdasarkan kontennya sehingga dua buah string memiliki huruf-huruf yang sama. Itu akan memuat if other get sama dengan get ID akan memuat nilai same atau true dan akan mengembalikan return. Kemudian public book ID yang akan memuat nilai return atau nilai kembali, new book ID, get title. Kemudian yang terakhir adalah public straight to string yang akan memuat nilai return, get ID, dan juga get title. Sekian, saya akan kembalikan kepada host yaitu Gilang Atila Ilham. Baiklah, mungkin presentasi tadi adalah yang terakhir dari Erin. Mungkin itu saja dari kelompok 4 tentang binary search yang bertema tentang media pembelajaran mengenal bahasa-bahasa pemrograman. Mungkin sekian itu saja dari kelompok 4. Mungkin lebih kurang mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.